Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang materi matriks nih, tentang pengertiannya dan beberapa jenis-jenis dari matriks. Nah, udah tahu belum nih kira-kira matriks itu bentuknya kayak apa atau pengertiannya kayak gimana? Nah, kita bahas ya dari pengertiannya dulu. Nah, jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris dan ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, kurungnya itu bisa kurung yang kayak gini atau kurung siku kayak gini. Jadi nanti di dalam kurung itu ada suatu bilangan ya. Nah, ini bilangannya, atau bisa juga pakai kurung siku kayak gini. Nah, gitu. Nah, penamaan matriks itu menggunakan huruf kapital ya. Jadi misalkan kita punya atau mau menuliskan matriks A, maka ditulisnya huruf besar kayak gini. Terus nanti sama dengan, nah ini baru diisi suatu bilangan. Pakai kurung kayak gini bisa, atau bisa juga pakai kurung siku kayak gini. Nah, gitu. Nah, terus kalau anggota matriks itu disebut sebagai elemen matriks ya, dan dinyatakan menggunakan huruf kecil berindeks. Jadi misalkan nama matriksnya matriks A. Nah, nanti elemennya disebut A, I, J gitu ya. Dimana I itu menandakan baris dan J itu menandakan kolom. Nah, di matriks itu ada istilah ordo. Ordo itu adalah ukuran matriks. Nah, jadi kalau misalkan kita punya matriks A yang memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nulisnya M kali N-nya di bawah ya, nggak setara dengan A. Jadi nulisnya di bagian bawah kayak indeksnya gitu. Nah, contohnya gini. Misal kita punya matriks A nih, tadi kan dituliskan dengan huruf besar matriksnya, tapi elemen-elemennya menggunakan huruf kecil dan berindeks ya. Berindeks itu gimana? Ini contohnya berindeks nih, 11, 12 itu berindeks gitu ya. Nah, ini kan matriks berukuran M kali N ya, dimana matriks tersebut banyaknya baris itu M dan banyaknya kolom itu N. Nah, baris itu yang kayak gimana? Baris itu yang kayak gini nih, baris nih, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ke N. Nah, baris ke N. Terus kalau yang ke bawah sini, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang ke contoh yang lainnya nih. Misalkan elemennya udah kita ganti dengan suatu bilangan gitu ya. Misalkan matriks A, dimana elemennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, matriks ini tuh berukuran atau berordo 3 kali 3, karena banyaknya baris 3 dan banyaknya kolom 3. Nah, barisnya gimana? Ini baris nih. Baris 1. Baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Nah, terus yang kesini nih kolom 1, kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Tuh. Contoh lainnya. Nah, ini matriks berukuran 3 kali 2 matriks B-nya, karena banyaknya baris 3. 1, ini baris pertama ya. Baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, maka bisa dituliskan matriks B itu adalah matriks berordo 3 kali 2, atau kita tuliskan seperti ini ya. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang elemen nih, cara ngebacanya kayak gimana. Tadi kan elemen matriks ya, itu kan sama aja anggota matriks, dituliskan menggunakan huruf kecil berindeks. Nah, di sini ada matriks A berukuran M kali N, jadi banyaknya baris itu M ya. Banyaknya baris itu M, ini baris. Kemudian banyaknya kolom itu N. Nah, terus kalau elemennya itu sebetulnya dituliskan A, I, J ya, dimana I-nya itu menandakan baris, J-nya itu menandakan kolom. Nah, dituliskan dengan huruf kecil berindeks. Indeksnya itu gimana ini? 11, 12 gitu. MN itu berindeks ya. Nah, cara bacanya gimana? Misal kita mau menentukan nih elemen dari matriks A pada baris ke-1 kolom ke-1. Kira-kira penulisannya seperti apa? Apakah
A11, apakah A12, ataukah A21? Elemen matriks A pada baris pertama, kolom pertama, baris ke-1, kolom ke-1. Yang mana nih? Nah, yang A11. Nah, A11 menyatakan elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kalau A12 berarti menandakan elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-2. Nah, jadi ini baris ya. Ini baris ke-1, ini baris ke-2, ini baris ke M, kemudian ini kolom ke-1, kolom ke-1, kolom ke-2, ini kolom ke N. Oke. Nah, A12 berarti menyatakan elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-2 yang ini ya. Kalau A1N berarti menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke N. Kemudian kalau AM1 sama AMN, berarti AM1 menyatakan elemen matriks pada baris ke M, kolom ke-1. Kalau AMN menyatakan elemen matriks pada baris ke M, kolom ke N. Oke, gitu ya. Udah paham? Sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sekarang perhatikan nih, matriks A ya, ini ukuran berapa matriks A? Matriks A berarti ini berukuran atau berodo 3x3 karena banyaknya baris ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Maka ini bisa dituliskan A 3x3 ya. Ini banyaknya baris 3, ini banyaknya kolom. Oke. Nah, kalau A11 berarti elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-1. Berarti yang nilainya 1 nih. Terus nah, kalau misalkan A12 berarti yang mana A12? A12 berarti baris ke-1, kolom ke-2. Nilainya berapa? Nilainya 2. Nah, oke ya. Terus kalau misalkan A23 nih. A23 berarti yang mana? Angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 nih kira-kira? A23 berarti elemen matriks A pada baris kedua, kolom ketiga. Oke, baris kedua ini 1, 2, baris kedua nih ya. Kolom ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tadi kan yang di sini nih, di sini. Kolom ketiga di sini. Berarti lihat, oh berarti yang mana? Nah, yang ini berarti 6. A23 itu berarti nilainya 6. Oke. Udah paham ya tentang elemen sama ordo. Ordo itu ukuran. Yang pertama ditulis itu baris dulu baru kolom. Terus elemen juga sama. Yang menandakan indeks yang pertama itu menandakan baris, indeks yang kedua itu menandakan kolom. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Ada apa aja sih jenis-jenis matriks? Nah, jenis-jenis matriks ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks 0, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Kira-kira yang membedakan tuh apa ya kira-kira ya? Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Matriks baris sama matriks kolom ya. Nah, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Nah, matriksnya itu berordonya 1 kali n. Kenapa 1 kali n? Ingat, misalkan kita punya matriks A ya. Matriks A berarti di sini baris ukurannya dikali banyaknya kolom. Nah, karena matriks barisnya cuma 1, berarti dituliskan 1 kali n. Nah, n-nya itu kolomnya boleh lebih dari 1 ya. Nah, berarti di sini misalkan kita punya B 1 kali 3 itu termasuk matriks baris karena barisnya 1 ya. Banyaknya baris itu 1 dan banyaknya kolom 3. Nah, ini kan barisnya cuma 1, kolomnya 3. 1, 2, 3. Kalau matriks kolom malah kebalikannya. Matriks yang hanya terdiri atas 1 kolom ya. Nah, maka penulisannya yang ordonya M kali 1 ya. Kalau yang matriks baris yang satunya yang di depan, tapi kalau kolom satunya yang di belakang. Ini C 3 kali 1 berarti banyaknya baris 3, 1, 2, 3, kolomnya 1. Nah, gitu. Terus ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang di sini adalah matriks yang jumlah barisnya ini ya, saya garis bawahi
tidak sama dengan jumlah kolomnya. Nah, jadi ini barisnya, jumlah baris ini kan ada 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Nah, itu disebut matriks persegi panjang. Nah, tapi kalau matriks persegi jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Nah, jadi ini matriks E 2 kali 2, banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Itu matriks persegi. Nah, di matriks persegi itu ada yang namanya diagonal utama sama diagonal samping. Diagonal utama di sini ya, kita tuliskan diagonal utama itu yang mana? Yang nilainya 6 sama 9. Terus diagonal samping itu yang nilainya 7 sama 8. Nah, jadi diagonal utama tuh yang ini, yang saya kasih warna merah ya. Ini diagonal utama. Nah, terus yang saya kasih ini, tulisin deh diagonal utama. Terus yang saya kasih warna biru ini itu diagonal samping. Diagonal samping. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis matriks yang kelima, yaitu matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi mau berapapun ukuran matriksnya itu semua elemennya 0. Nah, ini ukuran 2 kali 3, banyak yang baris 2, kolomnya 3, tapi semua elemennya 0. Nah, kalau matriks yang keenam itu matriks diagonal, itu matriks persegi dulu. Berarti banyaknya baris sama banyaknya kolom itu sama. Kemudian elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya tuh 0. Ingat, diagonal utama berarti yang mana? Diagonal utama. Ini diagonal utama nih. Diagonal utamanya ini. Nah, tidak semuanya 0. Tetapi elemen lain itu bernilai 0. Jadi selain diagonal utama tuh nilainya 0. Ini kan diagonal utama ya. Terus di atasnya diagonal utama ini kan 0. Di bawahnya diagonal utama juga 0. Nah, itu namanya matriks diagonal. Oke. Terus kalau misalkan contoh yang lain bisa nggak? Misalkan kita punya R ya. Ukuran misalkan 3 kali 3 juga. Misalkan kayak gini contohnya. Ini misalkan 3 0 0 0 0 misalkan sini 0 0 0. Ini termasuk matriks diagonal nggak? Iya, kenapa? Karena karena elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0, walaupun ini ya 2 elemennya 0 ya di diagonal utamanya, ini kan 0. Tapi 3-nya nggak 0. Nah, itu matriks diagonal. Oke, jenis matriks yang ke-7 yaitu matriks identitas, yaitu matriks persegi. Berarti ukuran jumlah baris dan kolomnya sama, di mana elemen pada diagonal utamanya itu 1. Nah, ini diagonal utama ya. Tapi yang lain bernilai 0. Oke. Kalau ukuran 3 kali 3 ya sama. Misalkan hanya ukuran 3 kali 3. Berarti kita tuliskan banyaknya baris 3, kolomnya 3, dan di diagonal utamanya itu elemennya tuh 1. Nah, ini 0 1 0 0 0 1. Nah, diagonal utamanya ya ini nilainya 1 ya. Lainnya 0. Terus matriks segitiga itu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu jika semua elemen di atas diagonal utama itu nilainya 0. Tapi kalau misalkan matriks segitiga atas, jika semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Nah, contohnya kayak gini matriks segitiga bawah. Nih, matriks segitiga bawah itu kan tadi jika semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini kan diagonal utama nih. Nah, ini diagonal utama ya. Di atas diagonal utama tuh nilainya 0 semua, maka itu disebut segitiga bawah. Ini kan segitiga nih, kayak segitiga. Segitiga kan kayak gini ya. Nah, ini membentuk segitiga. Nah, segitiga bawah. Terus kalau matriks segitiga atas, jika semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Ini diagonal utama tadi. Nah, terus di bawahnya tuh 0 ya. Maka ini matriks segitiga atas. Nah, gitu deh penjelasan tentang pengertian matriks dan beberapa jenis-jenis matriks. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ngebahas tentang operasi matriks.